Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat kawan ya kan. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini, dimana kalau kita lihat ya kinerja daripada sektor kripto tanggal 1 Agustus teman-teman ya 2024 ini di awal bulan malah loyo teman-teman. Apakah nanti di pertengahan bulan akan grow up? Ya semoga saja ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk price market cap berada di area 2,29 triliun yang notabene sempat menyentuh di area 2,4 something ya kan. Kali ini berada di area 2,29, dan Fair and Greed Index dari persentase 60 turun ke area 57 meskipun masih dalam kategori netral ya kan. Sedangkan kalau kita mengacu pada parameter kinerja Bitcoin sendiri teman-teman, dia berada di area 63.000 US dollar ya. Jadi kalau kemarin teman-teman menelaah matang-matang apa yang saya omongin, bahwasanya taking profit teman-teman yang udah profit kemarin ya kan, hari ini pasti kalian bisa melakukan DCI kembali. Karena apa? Tentunya parameter altcoin juga mengalami penurunan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari sektor meme, oke, kita mengacu pada sektor meme kali ini. Dogecoin dan kawan-kawannya ini juga mengalami koreksi teman-teman ya, semuanya ya. Dimana kalau kita lihat Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwifo, Bong ya kan, Floki ini mengalami koreksi semua teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman banyak sekali pertanyaan ya, atau permintaan, Bang tolong bahasin tentang Bong dong Bang, persentase harga Bong bisa nggak sampai ke 5 rupiah, bisa nggak sampai ke 7 rupiah, atau minimal ke 1 rupiah. Oke, jadi kita akan bahas tentang Bong ini teman-teman ya. Nah, untuk Bong sendiri teman-teman ya, dalam satu hari terakhir ya kan, dia mengalami koreksi teman-teman, mengalami koreksi sekitar 8 persenan ya, 8 persennya. Tapi kalau kita lihat secara overallnya, keseluruhannya teman-teman, Bong ini masih dalam kondisi bullish loh ya, sekitar 21.555,22%. Ini persentase daripada kenaikan daripada si Bong teman-teman ya. Bayangkan aja dari berapa zero itu ya kan, dari 6 zero tiba-tiba tinggal berapa zero, 4 zero ya teman-teman ya, tinggal 4 zero dengan kepala 2, berarti dia udah kill 2 teman-teman, mantap ya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi market cap, volume dia juga turun. Nah, di sini untuk maksimal supply dia nggak tertera teman-teman ya. Cuman untuk total supply, teman-teman dia berada di kisaran 92,9 triliun token Bong. Jadi nggak nyampe ke 100 triliun ya. Untuk circulating supply dia baru di kisaran 69,05. Jadi belum 100% beredar teman-teman, masih ada lah ya di dalam gitu ya. Semoga saja dalam waktu dekat bisa beredar semua gitu kan. Dan kalau kita mengacu pada parameter marketnya, bisa kalian lihat sendirilah ya teman-teman. Untuk sentralisasi exchange-nya dia udah ada di Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Gate.io, HTX, Bitfinex, KuCoin, dan masih banyak lagi exchange yang lainnya. Mungkin yang belum masuk adalah Robinhood. Semoga saja dalam waktu dekat dia bisa listing ke Robinhood. Mantap jiwa. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, harga Bong ini memantau gitu ya potensial untuk mengalami kenaikan sebesar 30% meskipun open interest menurun. Nah, jadi di sini kalau kita lihat prospek makro untuk harga Bong menunjukkan bahwa aset tersebut akan segera pulih. Bong akan dihitung lagi oleh kemenangan Solana. SEC dapat meningkatkan nilainya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, harga Bong saat ini berada dalam posisi yang tidak menentu dengan harga dan volume yang menurun. Namun, prospek makro menjanjikan pemulihan dalam beberapa hari mendatang. Karena apa? Pergerakan harga mendekati zona support potensial. Bong merupakan salah satu koin meme dengan kinerja terbaik ya bulan ini MTD, dan menjanjikan kinerja yang lebih baik jika level support tertentu bertahan. Nah, SEC mencabut keputusannya untuk mengklarifikasi Solana dan aset digital lainnya sebagai sekuritas kemenangan parsial. Untuk Solana ini dapat meluas ke Bong dalam beberapa hari mendatang. Karena apa? Pengaturan sudah siap untuk rally. Harga Bong ingin melampaui batas. Harga Bong diperdagangkan pada range harga 2637 selama sesi perdagangan London ya kan. Pada hari Rabu penurunan terjadi sekitar 5,1% dalam 24 jam terakhir. Harga Bong saat ini
sedang dalam tren naik dengan apa? Harga yang berada di atas rata-rata pergerakan eksponensial MA50 ya kan. Garis hijau dan 200 garis yang berwarna hitam yang mengonfirmasi momentum bullish. Selain itu harga dukungan oleh garis tren naik yang menunjukkan tren naik yang kuat bagi BONG teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, dimana secara kasat mata BONG ini kalau kita mengacu pada technical analysis orang ini gitu teman-teman ya, memang line-nya masih trendline bullish ya. Kita lihat dari segi supportnya ya, supportnya dia selalu naik ke atas teman-teman ya. Dia habis turun naik turun lagi, tapi dia nggak closing higher low-nya ya teman-teman. Jadi dia di atas higher low-nya, habis itu recover kembali dan saat ini mencoba untuk apa? Koreksi sedikit untuk memantulkan harganya. Mungkin ketika mantul menurut analis ini bisa mencapai di area 30%-an. Nah, jadi secara keseluruhan indikator teknis dan pola pasar menunjukkan bahwa meskipun aksi harga BONG menunjukkan sedikit kecenderungan bearish, sentimen umum bersifat bullish. Akumulasi sinyal metrik on chain. Nah, sebelum kita lanjut, kan timbul banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman ya, Bang, BONG bisakah ke Rp1, bisakah ke Rp2, bahkan sampai ke area Rp5 gitu ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, untuk persentase range 1 sampai Rp5 itu kemungkinan ada bisa sampai ke situ ya. Seminimal itu bisa ke area Rp1 ya. Mengacu dengan saat ini BONG ini menjadi salah satu token meme ya, induk token meme jaringan Solana lah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan BONG ini juga akan mendapatkan momentum positif ya ketika ada hal-hal tertentu. Data dari CoinGlass tentang metrik on-chain BONG menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang melakukan akumulasi, sementara open interest atau OI ya telah turun sebesar 4% dalam 24 jam terakhir. Rasio long short atau LS telah meningkat sebesar 11,11% dalam minggu lalu menjadi kisaran 1,879. Nah, mengacu pada data historical ini teman-teman ya, analis ini memprediksikan bahwasanya BONG ini memiliki potensi untuk mengincar kenaikan sebesar 30%. Dengan kinerja terbaik dalam 2 minggu terakhir, harganya meningkat sebesar 18,7% selama 14 hari, berada di belakang BOME dan CHOQ. Oke, jadi kalau kita lihat penurunan signifikan dalam volume perdagangan BONG dapat memengaruhi dan membatalkan skenario bullish ini. Selain itu, jika rasio long short turun, itu menandakan bahwa investor kehilangan kepercayaan pada kemampuan harga BONG untuk bangkit kembali. Akibatnya hal ini dapat mengakibatkan aksi jual yang akan membatalkan struktur pasar bullish saat ini teman-teman ya. Ya, jadi ya namanya sektor kripto dua skenario itu pasti ada, bullish and bearish. Ya kalau dia nggak bullish ya berarti bearish teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu tentang hype-nya BONG saat ini kan memang hype-nya itu nggak terlalu hype, nggak terlalu redup juga. Jadi BONG ini berada di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi sewaktu-waktu ada good news yang menyerang BONG, pasti dia akan sangat mudah untuk grow up. Tapi sewaktu-waktu pula ada bad news tentang BONG, dia akan cenderung mudah untuk breakdown gitu teman-teman. Jadi makanya sektor meme itu harus selalu disclaimer ya. Oke, mungkin ini dulu buat komunitas BONG, Army BONG, tetap semangat ya dan selalu kurangi sambat. Salam cuan.